warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita boleh menikmati bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum yang bertema keutamaan kejujuran. Pemirsa bersama-sama insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata jujur atau yang disebut dengan istilah as-sidqu, secara istilah itu mempunyai beberapa makna. Yang pertama, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Yang berikutnya yaitu kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Nah, secara istilah jujur berarti suatu perilaku yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi perilaku jujur ini merupakan suatu kunci kehidupan kita ya. Jadi orang bisa mempercayai kita kalau kita berlaku jujur. Di mana saja keadaan kita atau kapan saja kita mesti melakukan perilaku seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan perilaku jujur ini? Nah, jadi tentu tidak segampang kita membalikkan telapak tangan ya. Oh, saya mau berlaku jujur. Tidak mungkin ya. Jadi ada cara-cara tertentu untuk menumbuhkan perilaku jujur ini ya, yaitu yang pertama selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meninggalkan semua larangannya. Yang ketiga, senantiasa mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Keempat, berjanji bahwa tidak melakukan dosa dan kesalahan yang sama. Dan yang berikut, menjaga dan melaksanakan amanah yang sudah dipercayakan kepada kita. Nah, itu beberapa trik, beberapa cara ya kita untuk menumbuhkan sebuah perilaku atau sifat jujur ya dalam diri kita. Beberapa contoh perilaku jujur yaitu berkata dengan benar sesuai ya dengan yang kita dapat atau kita dengarkan atau informasinya itu kita sampaikan dengan benar. Terus bertindak sesuai dengan yang dipikirkan, tentunya yang dipikirkan dengan yang positif. Terus berkata walau orang lain itu tidak menyetujui, walaupun itu tidak disetujui, kalau memang itu benar dan disampaikan seperti itu, yang kita sampaikan. Itulah contoh jujur. Jadi ada sebuah istilah ya, jujurlah walaupun itu sakit. Nah ini yang berkaitan dengan walaupun berkatalah dengan benar walaupun orang lain tidak menyetujui. Terus memberikan kesaksian yang adil, mempercayai dan membenarkan azab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Taat terhadap perintah dan larangan Allah. Nah, itulah beberapa contoh jujur yang dapat kita contohkan atau teladankan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berkaitan dengan perilaku jujur ini, Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya ya, yang artinya dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, aku menghafal hadis dari Rasulullah SAW, yaitu tinggalkan olehmu apa saja yang kamu ragukan dan beralihlah kepada yang tidak kamu ragukan. Sesungguhnya kejujuran itu ketenangan dan kedustaan itu kebimbangan. Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa, insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perilaku kejujuran terutamanya di bulan Ramadan ini sejatinya adalah kawah candra di muka atau penggemblengan diri melalui disiplin yang kuat selama 1 bulan penuh bagi pribadi muslim untuk mengimplementasikan nilai-nilai amanah dan kejujuran guna meretas 11 bulan yang lainnya. Jadi selain menahan dari nafsu makan minum biologis, menahan tamak serakah, jadi semuanya yang berbau negatif itu kita menahan semuanya dalam sebulan penuh ini.
Jadi refleksi terpenting dalam ibadah saum ini adalah kejujuran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat sekarang selama sebulan penuh ini dalam bulan Ramadan ini, jadi kita harus mampu merefleksikan diri kita atau introspeksi diri ya. Jadi perilaku saum yang kita lakukan itu adalah membuktikan kejujuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang lain itu bisa saja kita kelabui, kita bodohi. Bisa saja orang itu bertanya misalnya, si A nih, kamu puasa enggak? Puasa aku. Masa sih? Iya beneran. Padahal tadi dia tidak sahur, dia sudah makan dan minum. Dia bisa saja membohongi temannya atau orang lain sekitarnya, tapi tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Jadi perilaku saum yang kita lakukan selama sebulan penuh ini adalah menguji diri kita sendiri. Jadi Allah menguji diri kita sendiri nih. Apakah dia ini berlaku jujur apa tidak ya? Jadi sesungguhnya perilaku jujur ini adalah kata kunci yang harus kita pegang dan kita lakukan untuk membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu benar-benar ikhlas melakukan perilaku saum ini atau kegiatan saum selama sebulan penuh ini. Bukan karena diiming-imingi sesuatu. Misalnya saya bisa berpuasa sebulan nanti itu saya bisa dibelikan sepeda, saya bisa dibelikan iPhone. Nah, bukan karena demikian ya. Jadi puasa atau saum yang kita lakukan selama sebulan penuh ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat kita bahwa kita berpuasa ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita diiming-imingi diberikan sesuatu oleh orang tua kita atau oleh orang-orang yang menyayangi kita bahwa kita akan diberikan ini kalau kita berpuasa sebulan penuh. Bukan dalam demikian ya. Jadi selama sebulan penuh ini setiap individu muslim, tidak peduli kaya atau miskin, kecil atau besar, perempuan atau laki, pangkat kedudukan tidak dipandang ya. Jadi dituntut untuk bersikap jujur kepada Allah. Jadi kita selama sebulan penuh ini dituntut untuk bersikap jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam sebuah surah, yaitu surah At-Taubah ayat 119 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau jujur. Quran surah At-Taubah ayat 119. Pemirsa budiman dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran dalam menjalani kehidupan ini merupakan suatu hal yang mutlak harus kita lakukan. Jadi seperti apa yang telah diungkapkan tadi, kejujuran merupakan kunci dari kepercayaan. Jadi kejujuran itu merupakan kunci dari kepercayaan. Kalau tanpa kejujuran kita tidak bisa membuka kuncinya itu. Jadi kejujuran adalah kuncinya, kunci seseorang mempercayai kita. Jadi hal itu terbukti dengan adanya Rasulullah SAW pada saat itu diberi atau mendapatkan gelar Al-Amin oleh masyarakat bangsa Arab waktu itu. Jadi Al-Amin itu sendiri adalah terpercaya, jadi orang yang dipercayai sepenuhnya oleh masyarakat sekitarnya. Jadi Rasulullah SAW itu memberikan sebuah teladan yang begitu indah ya kepada kita umatnya. Jadi kenapa kita tidak harus mengikuti teladan yang begitu indah itu, begitu baik ya? Al-Amin, orang yang dipercayai. Memang tidak gampang ya untuk menerapkan sikap jujur. Namun bila kita berusaha dan mencobanya, insya Allah kita luruskan niat Alhamdulillah ta'ala, insya Allah semuanya akan tergerak hatinya untuk berperilaku jujur. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata baik atau hendaknya dia diam bila tidak bisa berkata baik. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itulah pemirsa. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata yang baik dan jujur. Kalau ia tidak mampu berkata baik dan jujur dan benar,
maka sebaiknya diam. Nah, berarti betapa pentingnya perilaku jujur ini dalam kehidupan kita. Sehingga ada beberapa manfaat kejujuran. Yang pertama, memperluas pergaulan. Jadi hidup bermasyarakat dengan damai dan tentram, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur itu merupakan salah satu akhlak mahmudah atau perbuatan yang terpuji. Jadi apabila kita melakukannya, jadi ada beberapa manfaat yang begitu berpengaruh terhadap diri kita dan kehidupan kita. Pemirsa beriman yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran merupakan kunci dari kepercayaan. Jadi bila kita ingin dipercaya oleh orang lain, sebaiknya secara sedikit demi sedikit, mulai dari kita belajar untuk menjadi manusia yang amanah, yang jujur, dapat dipercaya, tidak khianat, dan selalu taat dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Insyaallah. Oleh karena itu, mari kita mulai saat ini, saya sendiri dan kaum muslimin, pemirsa sekalian yang beriman, mari kita belajar untuk lebih introspeksi diri sebelum maupun sesudah. Pemirsa beriman yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, mari mulai saat ini, saya dan sekalian, untuk belajar lebih introspeksi sebelum mengucapkan maupun berbuat. Demikian hukum yang dapat saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Bila hidayah, wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.